Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadallah, nas'alullah subhanahu wa ta'ala fi hadzal majlis al-mubarak at-thayyib an yamunna 'alaina bi ilmin nafi' wal 'amali shalih wa an yarzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semua yang hadir di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala barokahi ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Kita mohon agar bisa terus menjaga keikhlasan kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Biar orang lain saat ibadah datang atau tidak datang, pas taklim mereka hadir nggak hadir, kita tetap beramal soleh. Bukan karena orang lain kita ibadah, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kemarin saat misalkan Ramadan kita bisa beribadah dengan penuh semangat, maka di bulan Syawal ini karena kita ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap ibadahnya kita jaga. Bahkan menjadi tanda amal ibadah kita diterima saat kita bisa terus menjaga amal walaupun sedikit. Sebelumnya Ramadan tiap malam taraweh di bulan Syawal, moga-moga walaupun 1 rakaat witir atau 2 rakaat sholat malam mungkin sebelum tidur bisa kita jaga. Pas Ramadan mungkin tiap hari puasa, namanya juga puasa Ramadan wajib. Semoga di bulan Syawal kita bisa terus jaga puasa sunnah. Entah yang mulai dengan 6 hari puasa Syawal, atau Senin Kemis, atau Ayyamul Bid, atau ada mungkin yang Allah berikan rezeki untuk puasa Daud, sehari puasa sehari tidak puasa, maka itu sungguh nikmat yang luar biasa. Di bulan Ramadan kemarin karena fadilahnya yang besar, kita semangat sedekah. Bahkan tidak didatangi pun kita cari mana yang kira-kira butuh bantuan. Maka semoga di luar bulan Ramadan yang Allah berikan kita rezeki untuk amal ibadah lewat harta, kita bisa meneruskannya walaupun nominalnya tidak banyak. Yang penting istiqomah kualitas ibadah kita jaga tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya malam ini sengaja ngangkat tema tentang fikih Syawal. Saya tidak tahu apakah ini kajian yang keberapa di bulan Syawal. Yang keberapa nih Mas Jo? Ini pertama ini. Oh pertama. Oh ya berarti ya pas berarti. Kalau pertama, karena kalau bulan Syawal amal ibadah terbaik kita yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka untuk kemudian beramal berdasarkan ilmu, kita perlu yang namanya forum seperti ini. Kita diskusi, kita tukar pikiran, ya, ngasih masukan satu sama lain biar ibadahnya semakin mantap, semakin semangat. Kalau di pondok saat santri datang langsung kita kaji sebagai bentuk edukasi pertama sebelum beramal soleh, bagaimana 6 hari puasa Syawal itu berlandaskan dengan ilmu yang kemudian ditakril oleh para alim ulama. Semoga waktu yang ada ini cukup karena cuma sampai Isya ya. Saya akan mulai saja dongengnya dari bagaimana para ulama kemudian menganjurkan puasa Syawal. Ini poin pertama berdasarkan hadis sahih yang ada dalam Sahih Imam Muslim, riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda,
man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sitan min Syawal. Yang puasa Ramadan 1 bulan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seperti puasa 1 tahun utuh. Seperti puasa 1 tahun utuh. Karena ada anjuran berupa fadilah 1 tahun utuh, yang dimana 1 tahun utuh itu maksudnya seperti kita 1 tahun puasa wajib. Bayangkan, pahala orang puasa wajib itu lebih besar daripada puasa sunnah. Kalau puasa sunnah Senin Kemis seminggu cuman 2 kali. Kalau puasa Ayyamul Bid sebulan paling 3 kali. Kalau puasa Daud 1 bulan mentok paling 15 hari. Tapi bagaimana kita diberikan fadilah dalam syariat kita, bisa dalam 1 tahun itu seperti orang yang puasa wajib. Siapa mereka? Yang sudah puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal. Ini penting karena mungkin di zaman kita hadis ini gampang kita dengar. Artinya apa? Di pengajian disebutkan, mungkin di grup-grup media sosial di-share. Oh, ini fadilah puasa Syawal. Yang menarik zaman dulu saat zaman riwayat belum ada yang namanya Android, HP dan sebagainya. Waktu itu zamannya Imam Malik, Imam Ibnu Abdil Bar yang punya syarah Muwatta'nya Imam Malik itu ngomentari tentang pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa puasa Syawal itu makruh. Wah, menarik ini. Kenapa? Kok Imam Malik berpendapat makruh? Kata Imam Ibnu Abdil Bari, rahimahullahu taala, Imam Malik itu kayaknya belum dengar hadisnya Abu Ayyub Al-Ansori yang tadi saya bacakan. Artinya saat hari ini jenengan nyampe dengar hadis ini, berarti kan jenengan lebih alim dari Imam Malik. Dalam artian punya satu hadis yang dulu kata Imam Ibnu Abdil Bar bisa jadi Imam Malik belum dengar. Makanya hukumnya dalam mazhab Malik makruh dengan syarat yang dipelajari dalam kitab mazhabnya. Saya nggak akan nyinggung banyak karena kita nggak butuh. Saya hanya akan menyinggung bahwa begitulah karakter ilmu fikih. Cuman satu masalah, tapi satu ulama nganjurkan, ulama Syafi'iyah, ulama Hambali, ayo puasa sunnah Syawal. Ulama yang lain bahkan melarang, jangan puasa malahan. Ini kan sangat kontradiktif kelihatannya. Tapi begitulah fikih. Artinya apa? Begitulah seorang mujtahid yang punya kompeten melihat ayat Quran dan hadis Nabi SAW kemudian menyimpulkan hukum. Makanya menarik, sebelum saya lanjutkan terkait hukum fikih Syawal ini, saya mau nyampaikan sedikit pendahuluan terkait ilmu fikih. Ilmu fikih itu kata para ulama artinya adalah fikih itu secara bahasa paham. Apa yang dipahami? Ma'rifatul ahkami syar'iyyah, memahami hukum syariat allati tariquha al-ijtihad. Memahami hukum syariat dengan cara ijtihad. Apa itu ijtihad? Nanti ngajinya di ilmu usul fikih. Alat-alatnya harus tahu Quran, tahu hadis, tahu qiyas, tahu ijma, tahu usuluddin, tahu lughah Arabiyah bahasa Arab. Ini 6 sandaran ilmu usul fikih. Yang secara gampang bisa saya jelaskan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 4 madhab itu sudah punya kompetensi ini. Sehingga mereka sangat boleh, sangat mungkin untuk bilang, oh ini boleh, ini tidak boleh. Ini sunnah, oh ini makruh, oh ini halal, ini haram. Perkataan mereka sudah sangat mumpuni karena punya kompetensi. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Orang mungkin tidak ada yang punya kompeten seperti ulama 4 mazhab. Sehingga kita di zaman ini hanya bisa melihat buku atau kita menghadiri majelis taklim. Saat di taklim kemudian kita dengar, oh ternyata hukumnya sunnah, ternyata hukumnya makruh dan lain sebagainya. Maka saya kembali ke fikih. Fikih itu adalah mengetahui hukum syar'i dengan cara ijtihad. Orang yang tahu hukum syar'i dengan cara ijtihad disebut faqih.
Nggih, makanya Imam Abu Hanifah itu faqih, Imam Malik itu faqih, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya faqih. Mereka langsung lihat ayat, lihat hadis, mempertimbangkan qiyas, ijma, usuluddin dan bahasa Arab, bisa nyimpulkan satu hukum syar'i. Makanya hari ini kemudian ada slogan untuk kembali ke Quran dan Sunnah. Ayo lihat Qurannya, lihat hadisnya. Itu mungkin slogan motivasi agar kita banyak belajar. Siapapun boleh lihat Quran dan hadis, tapi ada syaratnya. Nggih, syaratnya belajarnya di ilmu usul fikih. Bukan berarti saya ngatakan jangan lihat Quran, jangan lihat hadis, bukan. Tapi ayo lihat Quran, ayo lihat hadis dengan cara ulama. Jangan buat cara sendiri. Ini nanti yang akan menyebabkan kekacauan di dunia persilatan para ulama ini loh. Nanti datangkan sesuatu yang sangat aneh. Karena versi dia itu beda sama versinya para alim ulama. Wong versi ijtihad itu sudah dikukuhkan dalam ilmu usul fikih. Dari sini kita bisa ngukur diri kita. Oh ternyata sampai hari ini saya akan mentakrir bahwa hampir semua alim ulama di dunia ini, saya bilang hampir semua nggih. Artinya mungkin ada 1-2 orang yang tidak masuk hukum ini, bahwa hampir semua ulama di dunia ini tidak ada yang nyampe darajat mujtahid faqih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau ditanya, Pak Ustadz, jenengan tahu hukum ini dari mana? Saya baca buku. Ya berarti bukan faqih, ya hanya muqallid. Ya saya baca punya wawasan. Ustadz tahu hukum ini makruh dari mana? Saya hadir di majelis taklim. Saya punya guru-gurunya ngasih tahu saya kayak begini dan kayak begitu. Artinya mengetahui hukum bukan dengan ijtihad, itu bukan faqih. Saya bukan faqih, jenengan semua bukan faqih. Para doktor-doktor yang ada di kampus-kampus walaupun spesialis ilmu syariat usuluddin bukan faqih juga secara istilahnya ulama. Nah, di sini kita akan tahu bahwa kadar kita itu ya sudah sebatas kita tahu ada orang alim yang bilang ini sunnah, bismillah. Berarti mereka dengan kapabilitas ilmunya, mereka bertanggung jawab dunia akhirat bahwa ini di hadapan Allah benar adanya. Ngoten nggih? Artinya kesimpulannya bahwa saat kita misalkan beribadah pakai mazhab versi Imam Syafi'i, oh puasa Syawal sunnah, ya sudahlah tak jalankan puasa Syawalnya. Itu sudah cukup, tanggung jawab kita di hadapan Allah sudah selesai. Malahan kalau kita kemudian saya ibadah, saya baca Quran, saya baca hadis, saya simpulkan versi saya sendiri. Oh iya puasa sunnah Syawal ini emang sunnah ini karena ada hadisnya. Itu di hadapan Allah saya dosa. Kenapa? Oh nggak punya kompeten kok langsung buka Quran, buka hadis, nggak punya kompeten, nggak punya alatnya, langsung nyimpulkan sendiri. Nah ini sebagai mukadimah biar sama-sama kita tahu bahwa ilmu itu ada tata caranya. Bukan saya ngelarang jenengan untuk buka Quran dan hadis, tapi ayo buka Quran dan hadis pakai ilmu. Kalau memang tidak punya ilmu, ayo belajar, monggo. Tidak ada yang ngelarang untuk belajar. Jadi saya takrir kaidah ini biar sama-sama tahu ilmu itu punya syarat dan ketentuan. Tidak semua orang yang pegang HP buka Google tanya otak buatan, tanya IE, tanya ChatGPT, hukum ini hukum itu tahu-tahu jadi kiai, tahu-tahu jadi alim ulama. Ya ndak gitu. Caranya ada sendiri dan ayo sama-sama belajar. Siapapun berhak jadi ulama, tapi ayo tempuh jalannya. Alim ulama itu keluar dari tangan-tangan ulama. Yang lulus kampus belum tentu alim ulama. Yang S1, S2, S-doktor belum tentu dia seorang ulama. Nggih. Tapi semua yang ngaji sama alim ulama insya Allah pasti turunannya bisa jadi ulama. Jadi siapapun punya kesempatan untuk jadi ulama. Saya sering motivasi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya monggo dimotivasi hafal Quran. Wong hafal Quran itu jadi syarat utama mau jadi alim. Wong sama Quran aja ndak pernah interaksi, bagaimana mau jadi seorang alim. Maka
Satu, poin pertama yang saya sampaikan bahwa Imam Syafi'i nganjurkan puasa Syawal, ini bagian dari kita taklid, ngikut Imam Syafi'i yang punya kompeten. Sebagaimana misalkan saudara-saudara kita yang ada di Afrika, mayoritas ngikut Imam Malik. Ya sudah, mereka akan bilang, wah puasa Syawal itu makruh, jadi saya ndak puasa 6 hari berturut-turut. Karena kalau turut-turut makruh versinya mazhab Malik. Yang nggak makruh gimana kalau dipisah-pisah? Atau kalau nggak langsung setelah hari raya, atau tidak menampakkan puasa dan lain sebagainya dengan syarat yang disebutkan dalam mazhab Maliki. Walaupun ini agak jelimet, terus jenengan mungkin akan mengernyitkan dahi, opois nggak nyambung blas, tapi ini saya harus sampaikan biar pondasi kita jelas. Bahkan saat saya nyampaikan pendapat berikutnya, poin kedua, poin ketiga, jenengan akan pahami bahwa yang saya sampaikan ini hanya nukil dari alim ulama. Kalau ada yang tidak sepakat, berarti ya mungkin jenengan beda versi taklidnya gitu saja. Nonton, biar kita terus nggak ribut. Ustadz ini di Quran begini, hadis begini, nggak ada dalilnya kok. Ustadz bilang sunnah. Yo saya yo nggak tahu. Saya cuma nukil alim ulama. Jenengan kalau mau protes sama mereka. Dan mereka sudah punya kitabnya dan siap untuk ditantang secara ilmiah. Ayo kita debat dalilnya, Qurannya, hadisnya, qiyasnya, ijma'nya komplit. Kalau di mazhab Syafi'i baca syuruhat kitab Minhajut Thalibin punya Imam Nawawi. Lah kalau sekedar untuk dengar namanya saja ndak pernah, kemudian kita ngaji kitab ya ndak pernah khatam, terus dengar pendapat Imam Syafi'i kita bilang, loh kok Imam Syafi'i kok gitu wong jelas Qur'ane ngene, hadisnya ngene, kok bisa-bisanya bilang kayak gitu. Ya itu yang cacat ya kita, bukan Imam Syafi'i. Wong Imam Syafi'i itu ilmunya diakui orang sak dunia. Kita ini kadang di rumah sendiri sama istri nggak dipercaya. Kok ya terus terlalu lantang kemudian melangkahi pendapatnya para alim ulama. Ini saya penting nyampaikan sehingga kalau jenengan punya versi yang berbeda, saya ndak masalah. Mau diskusi ya monggo, tapi kalau untuk sampai ke tahap beradu argumen dalil, itu kita punya patokan. Lah kalau yang nggak pernah ngaji usul fiqh nggak tahu patokannya, sehingga diskusinya akan cenderung debat kusir. Kalau debat sama orang yang paham ilmu mungkin ada ujungnya, tapi kalau diskusi sama orang yang nggak tahu apa-apa itu nggak berujung. Ngerti nggih? Makanya mungkin dalam prakteknya terutama menjelaskan hukum fikih kita harus banyak-banyak paham tentang ilmu ini biar kita tahu di mana posisi kita. Saya kira cukup. Poin yang kedua, setelah kita pahami bahwa ternyata dalam masalah sunnah Syawal 6 hari, ada ulama yang mengatakan sunnah, ada ulama yang mengatakan makruh dengan syarat ketentuan. Ini harus jenengan catat syarat ketentuan walaupun tidak tahu syarat ketentuannya apa. Biar habis ngaji jenengan jangan cerita bahwa kata Ustadz Hilmi puasa Syawal makruh ya. Waduh, aliran apa ini? Puasa Syawal semuanya semangat puasa Syawal kok katanya makruh. Nah itulah yang menarik kalau kemudian kita baca pendapatnya para ulama. Intinya kita nggak ikut mazhab Malik, kita ikut mazhab Syafi'i biar clear bahwa puasa Syawal itu sunnah. Tinggal yang mau saya tambahkan di poin pertama terkait fadilah. Seperti puasa 1 tahun. Apa makna 1 tahun? Maknanya karena setiap kebaikan dikalikan 10. 1 bulan Ramadan dikalikan 10 sama dengan 10 bulan. 6 hari bulan Syawal dikalikan 10 sama dengan 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 tambah 2 sama dengan 12 bulan sama dengan 1 tahun. Makanya kata para ulama ini yang artinya seperti puasa 1 tahun, pahalanya seperti orang puasa wajib 1 tahun utuh. Luar biasa. Karena fadilahnya saking luar biasa, para ulama sampai menyebutkan urutan. Siapapun harus upayakan untuk bisa puasa Syawal. Tapi saya disclaimer bahwa ini afdoliyah menurut ulama Syafi'iyah. Saya punya referensinya, jenengan kalau mau minta saya kasih. Pertama, orang yang puasa di bulan Syawal 6 hari langsung berturut-turut. Paling afdol ya setelah hari raya, hari kedua langsung puasa 6 hari jebret, langsung bodo kupat bareng-bareng di masjid, yaitu paling afdol. Tapi tidak semua orang bisa ideal. Monggo yang penting 6 hari turut-turut. Yang kemarin panjenengan sudah 6 hari turut-turut pun masuk level
pertama, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua urutannya yang 6 hari tapi dicicil. Oh, 6 hari saya bayar nyicil. 1 hari, 2 hari pun mungkin ada undangan walimahan Syawal nggih, kata yang kemudian walimahan, enggak apa-apa, enggak puasa dulu wong diundang. Nanti cicil. Tapi 6 harinya habis di bulan Syawal. Ini urutan kedua. Urutan ketiga, yang separuhnya puasa di bulan Syawal, nggih, karena banyak undangan, tamu lebarane banyak epol, anak turunane sampai sak lusin, saat Syawal 1 bulan itu habis buat badan. Ya ndak apa-apa, dapat separuh, separuhnya dikerjakan di luar Syawal seperti Dzul Qa'dah misalkan. Nah, ini nanti ada yang tanya lagi, Ustadz, wong namanya aja puasa Syawal kok puasanya di bulan Dzul Qa'dah. Dalilnya apa, Ustadz? Nah, ini susah. Saya mau jelaskan dalil kejenengan sampai nanti isya rampung ya nggak selesai. Makanya saya cuma bisa nukil. Nah, ini yang ditakrir ulama madzhab Syafi'iyah. Karena seorang alim itu berusaha ngasih solusi buat orang yang ada dalam kondisi darurat. Jenengan kalau bisa 6 hari di bulan Syawal, top. Artinya apa? Jenengan ada dalam kondisi ideal. Tapi mohon maaf, ada orang yang bulan Syawal itu sakit. Qadarullah sakit 1 bulan utuh diopnam di rumah sakit. Gimana coba? Masya Allah kan, qadarullah kan, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Akhirnya tidak bisa nyawal. Habis bulan Syawal rampung, wah nangis-nangis dia. Kemudian nyari pendapat para ulama, gimana ini saya mau puasa Syawal, tapi Syawalnya sudah habis. Akhirnya tugasnya alim ulama nyari solusi. Kira-kira apa solusi yang bisa kita kasih? Ulama Syafi'iyah bilang enggak apa-apa. Kamu mau separuh di bulan Syawal, separuh di luar Syawal, atau bahkan 6 harinya di luar Syawal, nggih, tetap insya Allah dapat pahala 1 tahun, tapi tentu tidak sempurna seperti orang yang 6 hari di bulan Syawal. Tentu pahala beda. Yang tahu ya malaikat, orang dalamnya ya malaikat. Ya ndak tahu, ulama ya ndak tahu. Tapi apa? Intinya boleh sebagai bentuk kita ibadah sunnah puasa Syawal itu. Ini yang ketiga, separuhnya di bulan Syawal, separuhnya di Dzul Qa'dah misalkan. Dapat 3 hari, dapat 2 hari, dapat sehari. Sisanya dibayar utang di luar Syawal. Yang keempat, di mana posisi orang yang tidak ideal, kondisinya mesti darurat biasanya, kemudian dia apa? Berpuasa 6 hari itu di luar bulan Syawal. Oke. Ini kata ulama Syafi'iyah enggak apa-apa ya, tapi tetap urutan afdholiyah paling terakhir yo pahalanya yo mesti enggak sama seperti yang urutan pertama. Tapi saya yakin jenengan semua ndak ada yang niat kemudian aku tak nyawa lah, tapi yo nunggu nanti kalau mau Sya'ban bulan depan. Yo ndak ada, itu namanya orang beriman, ndak ada yang mentalnya kayak gitu, ndak ada. Itu munafik kayak gitu. Tapi para ulama takrir masalah-masalah seperti ini untuk kondisi darurat. Ini saya ulangi ya, biar kemudian tidak salah paham bahwa saya nganjurkan ayo nyawal di luar Syawal. Yo ngawur itu. Syawal itu ya di bulan Syawal. Cuman kalau kemudian terpaksa tidak bisa nyawal di bulan Syawal, alhamdulillah ada solusi sesuai pendapatnya alim ulama. Ngoten. Ini poin pertama. Berarti terkait sunnah, terkait pahalanya, terkait urutan afdoliyahnya. Lanjut. Poin yang kedua. Semoga bisa dapat 3 poin. Poin yang kedua ini terkait orang yang kemudian punya udzur, ya, seperti kita kategorikan orang tua renta. Para sepuh yang tidak bisa puasa, mereka akhirnya punya konsekuensi untuk membayar fidyah, tebusan. Ya, 1 hari 1 porsi, 1 mud untuk orang miskin. Akhirnya di bulan Ramadan dia 30 kali ngasih makan, ya, sebagai tebusan tidak bisa puasa. Pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau dia juga mau dapat fadilah puasa Syawal? Artinya dia pengen, apa boleh ya saya tak bayar fidyah 6 kali, kemudian itu sebagai bentuk saya puasa Syawal. Nah, ini kan yang menarik kan. Ini yang kemudian jadi kerjaannya para alim ulama. Kalau bukan orang alim ya mesti tidak tahu jawabannya. Taunya ya nggak ada dalilnya, Syawal ya Syawal, puasa ya puasa. Ya kalau tidak bisa ya sudah nggak dapat. Oh, itu kan namanya orang nggak alim ya.
Tapi ternyata ulama Syafi'iyah kemudian punya pendapat bahwa mereka yang punya udzur bayar fidyah di bulan Ramadan ternyata juga bisa bayar 6 kali sebagai bentuk 6 hari puasa dengan mendapatkan pahala seperti 1 tahun puasa, tapi tentu urutannya tidak seperti yang puasa. Begitu saja. Kita yakin itu boleh karena pendapatnya ulama ada, tapi masalah pahala mesti lebih sedikit daripada orang yang puasa. Kaedahnya semakin susah kita amal ibadah, maka semakin besar pahala. Ngoten kan? Lah saat orang cuma bayar tok, wah saya lapar dari pagi sampai malam, pahalanya lebih besar, tenang saja. Allah Maha Adil. Yang bayar itu pun karena terpaksa darurat dia tidak bisa puasa. Ini saat jam berapa atau sudah azan ini? Terakhir ini karena ada ibu-ibu, saya mau bahas tentang hukum ibu-ibu yang puasa Syawal. Kita tahu puasa Syawal, ini poin ketiga yang mau saya sampaikan, bahwa puasa Syawal itu masuk puasa sunnah. Puasa sunnah yang dia berulang setiap tahun. Di sini menarik, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi la yahillu limro'atin, tidak halal bagi seorang wanita antasuma, dia puasa wa zaujuha hadirun, sedangkan suaminya ada di rumah. Ngoten kan? Ini dulu waktu Ramadan saya pernah bahas, tidak tahu apakah sudah saya sampaikan di sini atau belum, tapi saya akan ulang karena momennya Syawal. Maka para ulama kemudian punya pendapat puasa itu harus kita bagi berdasarkan hukumnya. Karena hadis Nabi SAW itu harus kita pahami secara utuh. Perempuan tidak boleh puasa kalau suaminya hadir illa biiznihi, kecuali izin suami. Maka ibu-ibu yang punya suami harus dapat surat izin puasa. Kenapa? Karena kalau nggak dapat surat izin, konsekuensinya layahilu, artinya haram. Haram itu dosa. Wah ini suami kemudian agak ngangkat sedikit kan, wah ternyata saya punya wewenang juga. Ya emang namanya suami itu punya wewenang. Sampai masalah puasa istri harus dapat surat izin. Di sini saya mau merincikan makna dari hadis tersebut dari pendapatnya ulama Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa puasa itu harus kita bagi dari yang wajib sama yang sunnah. Kalau kategori puasa wajib, ini tidak perlu izin suami. Artinya apa? Memahami hadis itu ternyata ada kecualinya. Loh, yang tahu kecuali ini siapa? Yo para ulama yang tahu. Makanya kalau cuma baca hadis mesti tidak tahu, mesti banyak salahnya. Karena para alim ulama itu mereka punya data komplit. Kita cuma baca satu ayat satu hadis, datanya mesti nggak komplit. Makanya kemudian kita lihat pendapatnya, kalau puasa wajib, istri tidak perlu izin suami. Ramadan atau ada nazar atau ada hutang puasa, wajib semuanya sifatnya, maka di sini tidak perlu izin suami, puasa saja. Yang kedua, kalau dia puasa sunnah. Puasa sunnah akan dibagi dua. Puasa sunnah yang sering seperti mingguan dan bulanan, atau puasa sunnah yang jarang seperti tahunan. Kalau puasa sunnah yang sering seperti Senin Kemis atau Ayamul Bid, ngoten niku, atau yang Daud, bahkan Daud itu malah harian kan, sehari puasa sehari ndak. Ini hukumnya wajib izin suami. Ini wajib dapat surat izin, Kalau izin suami, bapak saya mau puasa, suami diam saja, berarti belum dapat izin. Dosa. Maksa istri puasa dosa walaupun puasanya sah. Jadi ada kondisi di mana orang itu puasa dosa, tapi puasanya sah. Dosa karena tidak izin suami, sah karena dia menahan lapar dan haus sampai terbenam matahari. Tayyib. Kalau puasa sunnah yang jarang seperti tahunan, Syawal 6 hari, puasa Asyura, dan lain sebagainya yang sifatnya tahunan, puasa Arafah. Di sini cukup tidak ada larangan suami. Tidak harus dapat izin, tapi sekedar tidak dilarang suami, maka istri boleh puasa. Paham nggih? Berarti kalau misalkan ibu-ibu ngomong sama bapaknya, kemudian Pak saya mau puasa Syawal, bapaknya diam saja, no comment, ya berarti tidak apa-apa, puasa saja. Selama nggak ada kalimat
Ya jangan puasa, besok kita mau begini mau begitu. Nah, ini larangan, berarti tidak boleh. Ngoten nggih? Berarti puasa wajib ada hukumnya, puasa sunnah yang berulang ada hukumnya, puasa sunnah yang jarang ada hukumnya, komplit rinciannya. Jenengan kalau cuma baca ayat, baca hadis, mesti nggak dapat rincian itu. Makanya hubungan kita dengan para alim ulama itu sebagai jembatan utama untuk memahami Quran dan hadis. Karena banyak sekali keadaan di mana nek baca Quran, baca hadis, walaupun sudah ada terjemah, sudah ada tafsirnya, banyak sekali yang kita tidak paham. Makanya disitulah tugasnya para alim ulama. Ini insya Allah semoga bisa dipahami. Saya tutup dengan pembahasan apa? Wa zaujuha hadirun, suaminya ada. Apa makna suaminya ada? Suaminya ada, maknanya adalah suami ada di rumah atau ada di tempat domisili dia yang memungkinkan dia pulang. Saya kasih contoh. Suami misalkan tinggal di Wonosobo sama keluarga, kerja walaupun beda kecamatan, tapi mungkin bisa sekali pulang. Misalkan pas istirahat tahu-tahu pulang. Nggih. Di sini maka kondisinya sama dengan suami ada di rumah. Walaupun adatnya suami kalau kerja berangkat pagi pulang malam. Kata para ulama, tetap hitungannya suami itu seperti ada di rumah. Tidak boleh puasa kecuali harus izin dengan rincian yang tadi saya jabarkan. Kenapa? Karena suami itu tidak tahu kapan butuhnya, kapan pengennya, tahu-tahu pulang ke rumah, tahu-tahu telepon istri suruh siap-siap, intinya masih domisili di tempat dia tinggal. Beda cerita kalau suami safar atau suami berangkat umroh dan lain sebagainya, luar kota. Lah ini baru masuk kategori suami lagi goib. Suami nggak di rumah. Lah kalau suami nggak di rumah, istri jenengan mau puasa, mau jungkir balik, terserah, nggak perlu izin. Jadi masing-masing dari sepotong hadis dengan rincian yang saya sampaikan sampai berbusa-busa ini, kita jadi paham bahwa satu hadis, untuk memahami satu hadis itu penjelasannya sungguh panjang. Kenapa jadi panjang? Karena pertimbangan Quran, pertimbangan hadis, pertimbangan qiyas, pertimbangan ijma, pertimbangan usuluddin, pertimbangan lughah Arabiyah bahasa Arab. Nggak mungkin orang bisa mikir semua dalam satu waktu kecuali memang benar-benar dia seorang alim. Makanya ceritanya Imam Syafi'i waktu kecil hafal Quran, ceritanya Imam Syafi'i hafal Muwatta 9 hari langsung luar kepala. Kalau ngelihat lembar sini dilihat langsung hafal, makanya harus ditutup, enggak langsung kehafal semua. Itu sebanding dengan posisi dia sebagai seorang mujtahid, konten loh. Makanya kalau kemudian Imam Syafi'i yang seperti itu berhak ngomong ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh, coba bandingkan dengan posisi kita yang apa-apa itu susah gitu loh, banyak susahnya. Nggih. Makanya kalau baca biografi ulama, kok mereka bisa hebatnya kayak gitu? Jawabannya cuma satu, itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makanya kalau hari ini ada orang yang kemudian jangankan untuk paham Quran dan sunnah, jangankan untuk bahasa Arab, nggih. Bab ngaji saja ndak punya wiritan harian, ngaji itu ya paling Ramadan, kok ya ngomong, loh, kok bisa kayak gini, Qur'ane gini, hadisnya gini. Itu sungguh jauh sekali, nggih. Ini biar kita semua bisa kembali kepada apa? Bagaimana para ulama mentakrir yang namanya ilmu itu punya syarat dan ketentuan. Kalau mau ngaji fikih yo ada ilmunya komplit dengan referensinya. Kalau mau jadi kemudian mujtahid yo ada ilmu usul fikih dengan syarat dan ketentuannya. Bukan larangan tapi motivasi untuk belajar lebih dalam. Bukan berarti semua orang tidak bisa ngomong, tapi ayo ngomong tapi pakai ilmu, ngonten. Biar jangan sampai kita masuk dalam murka Allah Subhanahu wa taala saat berbicara syariat tapi tanpa ilmu yang mendasar, ngonten. Ini sudah azan, terus tadi saya dititipin nggih. Saya dititipin. Oh, ini ada tambahan lagi. Pertanyaan. Betul, ini mau bertanya dulu atau azan dulu? Azan ya. Hadiah ya. Saya ternyata jarang-jarang bawa hadiah ya. Kalau ada sekali ini pun titipan orang. Bukan dari saya ini. Ya ini ada 2 buku. Ini komik ya buat anak-anak. Judulnya Riba Bukan Opsi.
Berarti nanti ini buat anak-anak. Kalau ini apa ini? Fakta tentang riba. Oh, ini buat orang tua juga ada. Lah kalau ini saya enggak tahu ini yang beli siapa ini. Dulu yang nanya ini Mas Desta ya. Mas Desta dulu sempat nanya ke saya, Ustadz buku sirah yang recommended apa Ustadz? Terus saya carikan tulisannya Syekh Abdul Wahab bin Nasir at-Toriri di sini tulisannya. Beliau nulis ini dalam bahasa Arab hanya beberapa lembar gitu, enggak sampai 100. Judulnya Al-Yaum An-Nabawi. Cerita dari Nabi SAW bangun tidur sampai tidur lagi. Menarik sekali karena dia ceritakan berdasarkan hadis sahih. Saya cari di Google ternyata ada yang nerjemahin. Hari ini pertama kali saya lihat bukunya yang terjemahan. Kalau Arabnya saya mungkin hatam sudah sekian kali. Sering sekali saya ceritakan ke anak-anak. Kalau Arabnya sudah sering saya ceritakan ke santri-santri. Dan responnya setiap kali saya ceritakan buku ini mesti pada ketagihan. Ustadz, saya mau lagi diceritain. Waduh, kok mau diceritain? Karena komplit. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan saat tidur ngapain? Ini ada di sini. Cuman saya tidak pernah baca terjemahannya, tapi insya Allah isinya ya sama. Bagus. Ini buku sirah yang saya rekomendasikan. Bagus sekali. Hitungannya 24 jam, bukan 63 tahun. Nek sirah kan biasanya komplit dari lahir sampai wafat. Terlalu besar. Sok jelimet jenengan baca ini nama Arab nggak paham blas. Ini loh, langsung bisa praktek. Nah, ternyata hari ini hadir sebagai hadiah. Alhamdulillah. Ini ceritanya saya kasih pertanyaan, kalau ada yang jawab hadiah gitu ya. Masya Allah. Siap. Pertanyaan pertama. Siap-siap. Ini ujian ya. Tadi saya nyebutkan bahwa Imam Malik itu punya pendapat puasa sunnah 6 hari Syawal itu makruh. Tapi ada syaratnya, 5 syaratnya saya nggak nyebutkan semua. Ada nggak yang ingat? Angkat tangan terus dapat hadiah. Monggo Pak Fajar. Oh iya, harus diputus-putus. Karena kalau misalkan 6 harinya berurut-urut, kata beliau makruh. Biar nggak makruh gimana? Harus dipisah-pisah. Masya Allah. Berarti denger ya? Alhamdulillah. Monggo ini dapat paling bagus ini. Masya Allah. Wayangkom. Bukan dari saya itu, pokoknya saya wasilah saja. Lanjut. Pertanyaan berikutnya buat adik-adik. Masya Allah. Buat adik-adik ini ada komiknya ya. Saya mikir dulu. Saat orang puasa Syawal itu berarti dia puasanya sunnah. Ini adik-adik mana ini? Yang adik-adik mana ada? Waduh. Wah, susah juga ya buat pertanyaan. Ya, sebutkan puasa sunnah selain puasa Syawal. Ayo angkat tangan adik-adik ini. Senin Kamis sama. Puasa Daud. Oh, puasa Daud ya kamu. Masya Allah, sini dua-duanya. Sini. Ada 2 soalnya sini. Ya, alhamdulillah sama-sama. Sini. Ya, barakallah. Tayyib, pagi-pagi. Ya, 1 pertanyaan, yang susah lagi. Yang susah. Buat ibu-ibu, tadi saya nyebutkan bahwa puasa sunnah bagi ibu-ibu itu harus izin, ngoten nggih, harus izin. Nah sekarang kapan ibu-ibu boleh puasa? Enggak harus izin, yang penting enggak dilarang suami. Kategorinya puasa apa? Monggo Bu. Oh iya, sebentar saya ulangi pertanyaannya. Puasa sunnah, yang dimana puasa sunnahnya ibu-ibu yang punya suami, ndak harus izin, tapi yang penting ndak dilarang suami. Coba Bu ulangi jawabannya. Puasa Ramadan sama puasa hutang. Oh kalau puasa Ramadan dan hutang kan ndak perlu izin dan walaupun dilarang tetap harus puasa, namanya wajib. Kurang tempat ya Bu.
Nggih. Oh, nggih. Betul. Apa? Benar. Ini jawabannya waktu suami safar, ibu-ibu di rumah. Pun. Oh, enggak usah izin sama suami. Puasa. Kurang tepat ya? Kurang tepat ya, Bapak-bapak. Kurang tepat. Saya ulangi pertanyaannya. Puasa sunnah apa yang ibu-ibu itu enggak perlu izin, nggih, tapi nggih, yang penting suami enggak ngelarang. Artinya kalau suami ngelarang enggak boleh. Mau ngebu apa, Bu? Nggih, yang depan. Ya, puasa tahunan yang tidak rutin. Oh, datangnya tahunan. Puasa Syawal. Boleh nggak izin, yang penting suaminya tidak melarang, betul. Jadi jawabannya ada di mana puasa seorang istri itu boleh tanpa izin, yang penting suami tidak melarang, yaitu puasa tahunan. Yang tadi kita bilang puasa sunnah yang jarang. Monggo Bu, Dek, tolong diambil ini buat ibunya. Wah, ini ada 2 lagi. Ini tentang apa ini? 13 fakta tentang riba, nggih. Tentang riba. Wah, berat juga ini. Tentang riba. Ya, pertanyaan yang terakhir ini hadiahnya buat 2 orang, nggih. Buat soal itu susah ternyata ya. Jawab. Buat soal itu cukup susah. Karena mikirnya bisa semalaman buat ujian anak-anak besok. Di awal tadi saya nyampaikan sebuah hadis yang bunyinya man soma Ramadana tsumma atba'ahu sitan bin Syawal kana kasiyamid dahri. Begitu ya. Yang puasa Ramadan diikuti Syawal seperti puasa 1 tahun. Saya mau tanya, sahabat siapa yang meriwayatkan hadis ini? Monggo. Tadi saya beberapa kali ngulangi sahabat itu. Benar ya? Siapa? Jawab. Lupa. Pak Mutakin? Oh iya, terlalu susah. Saya permudah. Siapa tadi? Oh, sahabat siapa yang meriwayatkan hadis man soma Ramadana tsumma atba'ahu sitan min Syawal? Oke. Sinten? Boten, bukan. Nama sahabat ini, nama sahabat. Bukan ya? Oke, saya ganti pertanyaannya. Hadis itu kan hadisnya sahih, ya. Tadi saya menyebutkan takhrijnya ada di dalam kitab ini. Kitab apa itu? Riyadhus Shalihin? Bukan. Sinten? Imam Nawawi? Bukan. Bu. Sinten? Imam Nawawi? Bukan. Kitabnya, bukan pengarangnya. Terlalu susah ya? Sebentar, oke. Pertanyaan yang mudah biar semuanya bisa jawab. Puasa Syawal tentang materi. Tadi saya nyampaikan bahwa kita yang tidak bisa mengambil kesimpulan dari ayat dan hadis, kita ini masuk kategori muqallid, artinya ngikut saja. Kalau mereka para ulama seperti Imam Madzhab 4 itu yang bisa ngambil hukum dari ayat dan hadis, maka mereka disebut sebentar, fuqaha. Boleh fuqaha, monggo Pak. Dengan faqih ya, betul ini jamaknya. Monggo. Ada lagi nama lainnya? Mujtahid, betul, Masya Allah. Jadi begini ya, fuqaha itu kan jamaknya faqih, nggih. Jadi istilah para ulama yang namanya seorang faqih, mereka itulah mujtahid. Lah di zaman kita itu sering sekali, misalkan pengajian, saya sering ngisi kajian fikih. Kemudian tanpa disadari orang-orang bilang, itu saja Ustadz Hilmi ahli fikih. Ya enggak. Saya bukan ahli fikih, karena yang namanya ahli fikih itu mujtahid dalam istilahnya para ulama. Saya ini apa? Saya ini hanya cerita saja ke jenengan, dongeng saja. Bisanya cuma nukil karena dulu pernah ngaji, pernah belajar sama guru-guru, akhirnya saya ceritakan ulang.
dengan referensi yang ada biar bisa dibuktikan secara ilmiah. Artinya dongengnya bukan takhayul khurafat, tapi dongengnya juga punya landasan ilmiah. Semoga bermanfaat. Semoga pertemuan berikutnya hadiahnya lebih wah lagi. Ya, dengan pertanyaan yang lebih mudah. Jadi semuanya bisa dapat. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu ahkamu atam. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.